kita tampilkan dan kita saksikan Kak Anas. Deng deng deng. Silakan Kak Anas, waktu dan tempat kami persilakan. Kok jalan? Pakai aja Kak. Pakai mawar, dipakai mawar, pakai lama. Cek cek. Baik. Baik teman-teman. Cek. Ekonya dihabiskan Pak. Ekonya. Cek cek. Kayaknya ekonya ya. Maaf ya. Baik teman-teman, sebelum Kak Anas uluk salam, Kak Anas mau kasih kabar gembira. Di kantong Kak Anas ada 2 hadiah. Kak Anas tunjukkan dulu hadiahnya. Iya. Mau nggak dikasih hadiah sama Kak Anas? Coba Kak Anas tanya lagi. Tadi Kak Anas dibilang sama Ustadz kasih itu juga nanti. Oh, Kak Anas mau nanya. Mau nggak dikasih hadiah? Yang dikasih itu yang laki-laki atau yang perempuan ya? Perempuan atau laki-laki? Kok beda? Yang perempuan bilang perempuan, yang laki-laki bilang lah. Kak Anas kasih tahu deh, yang Kak Anas akan beri hadiah adalah anak yang punya 3 ciri. 1, siapa yang paling semangat. 2, siapa yang paling cerdas. Dan yang ketiga, siapa yang paling soleh dan solehah. Coba Kak Anas tanya. Kak Anas dengar kabar katanya yang perempuan lebih semangat loh daripada yang laki-laki. Benar gak sih? Benar tidak? Kok beda? Coba Kak Anas ulang lagi deh. Kak Anas dengar kabar katanya yang laki-laki lebih cerdas daripada yang perempuan. Benar tidak? Benar tidak? Ya Allah, kok beda yang laki-laki? Yang perempuan Ya udah deh, Kak Anas mau buktikan siapa yang paling semangat, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling soleh-solehah. Kak Anas siap kasih hadiah. Coba cek siapa yang paling semangat. Kak Anas akan uluk salam siapa yang jawabnya paling semangat. Kasih hadiah yang pertama ini dulu ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kasih hadiah. Ini mas. Yang jawab sampai kalau depannya angkat knalpot, belakangnya mesti hati-hati. Nanti tiba-tiba ada yang bunyi sebelum kita lanjut, siapa yang paling semangat, siapa yang paling cerdas, paling soleh dan solihah, Kak Anas kasih mukadimah dulu, biar pertemuan pagi hari ini bukan hanya senang, bukan hanya dapat ilmu, tapi juga dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Teman-teman, yuk bareng-bareng ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ih, Kak Anas, kok pagi-pagi diajak ucap alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah karena pagi hari ini Allah beri kita kesehatan. Tanya dulu yang perempuan. Yang perempuan sehat. Yang laki-laki juga sehat. Berarti semuanya sehat.
diberikan kesehatan, ucap alhamdulillah. Diberi umur panjang, tidak lupa ucap alhamdulillah. Kak Anas mau nanya, adik-adik yang dulu di depannya Kak Anas semuanya hidup? Semuanya hidup ya. Ya itu masa meninggal sampai sini medeni banget ya Allah. Salawat serta salam atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang semoga kita termasuk di dalamnya. Lomba perempuan lawan laki-laki. Siapa yang paling semangat kasih ini dulu. Nah, Kak Anas semua. Selamat pagi adik, apa kabar? Kayaknya yang semangat yang perempuan. Kak Anas tanya yang perempuan dulu deh. Selamat pagi adik, apa kabar? Ya Allah, benar. Ternyata yang perempuan semangat-semangat. Sekarang cek yang laki-laki. Kalau laki-laki sampai kalah dengan yang perempuan, malu. Coba Kak Anas tanya. Selamat pagi adik, apa kabar? Ya Allah, ini gak bujungi sendal apa? Tak kirain sendalnya mau digigit. Kan meden ya Allah. Bareng-bareng laki-laki dan perempuan, siapa yang paling semangat Kak Anas akan perhatikan. Selamat pagi adik, apa kabar? Selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi adik, selamat pagi hebat, selamat pagi sama, apa kabar? Maukah kau jadi anak yang soleh? Bilang apa mas? Kok Kak Anas dengerin bau mana gitu? Mau atau bau? Kak Anas tanya, mau nggak jadi anak soleh? Anak soleh adalah anak yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mau nggak masuk surganya Allah? Kalau mau masuk surganya Allah, maka harus mau jadi anak soleh. Coba Kak Anas ulang. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Jadilah rajin sholat, rajin bela mengaji. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Ya Allah, kene semangat, kene mandomblong. Kok ada yang belum semangat? Mungkin ada yang belum mandi kali ya. Coba Kak Anas tanya, yang perempuan sudah mandi belum? Yang laki-laki sudah mandi belum? Berarti semuanya sudah mandi? Kalau sudah mandi, Kak Anas tanya, kalau kau sudah mandi pasti baunya wangi. Kalau kau belum mandi bilang saya. Kok malah bilang saya? Berarti belum mandi dong. Oh, Kak Anas balik biar nanti banyak yang menjawab. Coba Kak Anas tanya, siapa yang pagi ini sudah mandi bilang saya. Sayanya sambil angkat tangan. Yang nggak mau angkat tangan, ciri-ciri anak sengkele mampu. Ulang ya. Siapa yang pagi tadi sudah mandi bilang saya. Angkat tangannya tinggi. Jangan berdiri mas, nanti celanamu merosot. Celananya merosot, dilihat yang perempuan bilang, ya kita. Kan bahaya ya. Mbak, turunkan mbak, kelek mampu. Orang belum ditanya udah angkat tangan. Coba Kak Anas tanya lagi, siapa yang pagi ini sudah mandi bilang saya. Langsung turun. Ingat teman-teman, angkatnya tinggi, bilang sayanya yang kenceng, selepasnya turunkan. Jangan gini terus, apalagi bilang sama sampingnya, ya belum kelekku, manturang. Kan bahaya ya. Ulang lagi. Siapa yang pagi tadi sudah mandi bilang saya. Siapa yang tadi mandi sendiri. Ini sudah bisa mandi sendiri semuanya. Udah nggak ada yang dipatungi. Oh hebat dong. Ulang lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi bilang saya. Siapa yang tadi mandi sendiri.
belum nampak siapa yang paling cekatan. Kalau seperti ini mah di luar sana banyak anak cerdas sebanyak Kak Anas ini harusnya beli cekatan. Cekatannya kayak Kak Anas dulu. Saya. Masa yang sini tadi malah gini. Saya. Ulang ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi bilang saya. Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi bareng sapi? Masa mandinya bareng sapi? Mandi bareng sapi kan bahaya. Masa bilang sama sapi pagi-pagi gini, sapi, aku pengen patung bareng kamu. Sapinya jawab, ih, sapi, pokoknya aku pengen patung bareng kamu. Sapinya jawab lagi, yang kedua bukan hanya ngos saja tapi dikasih bonus ngos. Ya Allah, patokku benjol. Makanya nggak boleh mandi bareng sapi. Coba Kak Anas tanya lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi bilang saya? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun cuci? Kok mandinya pakai sabun cuci? Orang yang perempuan salihah, cantik, yang laki-laki soleh, ganteng, masa mandinya pakai sabun cuci? Coba Kak Anas tanya, anak soleh, anak cerdas, anak Indonesia mandinya pakai sabun apa teman-teman? Sabun mandi. Sabun mandinya tuh baunya wangi atau kecut? Iya loh. Kak Anas masa baunya kecut, mandi sama nggak sama-sama kecut? Berarti Kak Anas ganti sabun mandi yang baunya wangi. Coba Kak Anas tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi bilang saya? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun wangi? Iki rawannya angkat tangan. Aku mau angkat tangan nek kelarisen. Pada dia kok ya, masa malu ya. Yang penting dengarkan baik-baik, jawabnya tepat kita kasih yang pertama. Ulang. Siapa yang tadi pagi sudah mandi bilang saya? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun wangi? Siapa yang tadi mandinya di kali? Masa mandinya di kali ya Allah? Kalau mandi di kali kan bahaya. Nanti jadi gini, bilang sama mamanya, "Mak, aku pengen patung." Iya. Patungnya di kali. Iya. Mandi pagi hari di kali, ambil air pakai galon. Tiba-tiba ada yang lewat. Yang lewat berwarna kuning. Tahu nggak teman-teman, lebih dari itu kalau mandinya dikali kan tempatnya terbuka, auratnya nampak. Yang melihat aurat orang dan yang memperlihatkan aurat sama-sama betul. Makanya anak soleh, anak cerdas, anak Indonesia mandinya di mana teman-teman? Kamar mandi. Coba Kak Anas tanya, jangan-jangan bukan di kamar mandi. Kak Anas mau nanya, siapa yang pagi tadi sudah mandi bilang saya? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun wangi? Siapa yang tadi mandinya di kamar mandi? Masa di kamar mati? Mandi di kamar mati, mandinya bareng. Oh, ternyata teman-temannya cerdas. Sekarang tinggal cek yang ketiga, siapa yang paling soleh. Anak soleh, kakinya sila, tangan depan dada, mata lihat ke depan, kedip. Ding. Bapak urantok Kak Anas. Pasang senyum manis. Ya Allah, iki melu-melu. Anteng-antengan. Anak soleh duduk tenang, duduknya anteng-antengan. Anak soleh duduk tenang, jangan ada yang gojekan.
apalagi pegang makanan. Pegang makanan. Makanya dijauhkan dulu. Nanti takutnya ke Anas tanya jawabnya jadi kan bahaya. Anak saleh duduk rapi, konsentrasi hadap ke sini. Anak soleh duduk rapi, konsentrasi hadap ke sini. Jangan ada yang toleh sana sini, monggo mulai disuduk sapi. Anteng-antengan. Lomba tebak nama surat untuk membuktikan siapa yang paling soleh. Yang jawab pertama kali kasih hadiah ini. Langsung sebutkan. Yang pertama, ini namanya surat apa? Belum. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Apa, Mbak? Suratnya apa? Kok jawabnya suratnya Watin toh? Apa? Oh, Atin ya. Kok tadi bilangnya suratnya Watin toh? Kalau Atin benar, kalau Watin kurang benar ya. Anteng-antengan. Surat yang kedua, anteng-antengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ternyata yang laki-laki duluan, berarti yang laki-laki nilainya 1. Anteng-antengan. Perempuan tadi diwakili 1 nilainya, yang laki-laki juga 1. Masih sama. Tenang saja, hadiah Kak Anas akan berikan setelahnya. Anteng-antengan. Lomba masih sama nilainya. Yang ketiga, nama suratnya apa? Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa, Mas? Azza. Ternyata yang laki-laki nilainya 2. Yang perempuan masih 1. Tenang saja, masih ada 1 lagi. Surat yang terakhir, surat apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Apa? Anaba. Kamu bilang apa, Mas? Oh, tak kirain bilangnya mbak ngono kamu. Oke, yang perempuan 2, laki-laki 2 berarti masih sama. Duduk tenang, duduk rapi. Belum nampak siapa yang paling soleh. Anteng-antengan. Pecis rambut jilbab dirapikan. Bajune celanane diunjuk ke. Kak Anas mau cerita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Din, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian akan dikembalikan di tempat yang rendah, tempat yang hina, yaitu neraka. Kak Anas mau nanya, mau nggak masuk neraka, teman-teman? Kalau nggak mau masuk neraka berarti mau masuk surga. Kak Anas mau nanya, siapa yang mau masuk surga bilang saya. Kurang semangat, tambah semangat. Siapa yang mau masuk surga bilang saya. Tambah semangat. Siapa yang mau masuk surga? Yang paling semangat Kak Anas doakan masuk surga paling tinggi, namanya surga Firdaus. Siapa yang mau masuk sumur? Kok sumur? Oh, Kak Anas salah sebut. Benar teman-teman. Untuk masuk surganya Allah ada makhluknya Allah yang nggak suka. Namanya setan. Setannya kayak gini.
Namaku setan gendut. Setan pengen ngajak kita ke neraka. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka tidak ada batas atas pahala yang Allah berikan, pahala dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Anteng-antengan. Lomba masih berjalan, di tengah-tengah cerita paling tenang, boleh ambil ini atau boleh ambil yang itu. Anteng-antengan. Ternyata besok ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, teman-teman, dan ada orang yang dimasukkan ke dalam surga. Karena semua nanya, dipilih pengen masuk surga atau masuk neraka? Alhamdulillah. Kalau pengen masuk surga, kata Allah, jadi orang yang beriman dan juga orang yang senantiasa mudah semangat untuk melaksanakan amal soleh. Anteng-antengan. Karena yang hidup besok akan mengalami mati. Yang sehat ada kalanya mengalami sakit. Ada orang yang meninggal dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang sedang bubuk. Pas bubuk datang malaikat maut, menjabut nyawanya. Ada anak yang sedang bermain sama teman-teman. Teman-teman, ayo kita naik sepedaan, kita jalan-jalan. Wah, iya. Dia naik sepeda. Di tengah jalan diangkat ruhnya, diwafatkan oleh Allah. Ada juga yang sedang naik sepeda motor. Titit. Kok titit, ya Allah. Salah, klaksonnya kurang satu. Titit. Ya Allah. Diwafatkan juga. Ada orang yang naik mobil. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Mobilnya nggak kuat, dia belakang. Tak ganjel. Diwafatkan juga. Sehingga pergi pengen pulang, ketemu sama keluarga, malah ketemu sama malaikat maut. Menakutkan kan, teman-teman ya? Anak yang soleh, anak yang rajin baca Quran, anak yang rajin belajar agama Islam, maka Allah akan muliakan. Kata Nabi, man yuridillahu bil khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, kemuliaan, kesuksesan, maka akan difahamkan terhadap agama. Teman-teman, hari ini sekolah di SD itu Al-Falah diajari baca Quran, diajari tentang sholat, diajari tentang beriman kepada Allah. Itu adalah kenikmatan luar biasa. Karena semua nanya, siapa yang sudah bisa baca Quran, bilang saya. Oh, kasihan dia. Ulang dulu. Siapa yang sudah bisa baca Quran, bilang saya. Alhamdulillah. Siapa yang ikra'nya ikra' 6? Siapa yang ikra'nya ikra' 5? Siapa yang ikra'nya ikra' 4? Siapa yang ikra'nya ikra' 3? Siapa yang ikra'nya ikra' 2? Siapa yang ikra'nya ikra' 1? Ya Allah. Oh enggak. Karena seakan segera bisa baca Quran. Anteng-antengan. Anak yang rajin baca Quran diwafatkan dalam keadaan mulia, dikubur pun dimuliakan, bahkan di akhirat akan masuk ke dalam surga. Ingat, bisa menyebutkan keutamaan anak yang rajin baca Quran karena kasihan dia. Anteng-antengan. Anak yang soleh
Diwafatkan dalam keadaan soleh karena setiap harinya senantiasa soleh. Ketemu sama malaikat. Saatnya kamu meninggal. Diangkat ruhnya. La ilaha illallah. Dikubur. Anak soleh didatangi sama malaikat. Aku adalah malaikat yang tugasnya menanyai di alam kubur. Man rabbuka? Nggak tahu. Yang sini. Man rabbuka? Oh, nggak tahu. Yang perempuan. Man rabbuka? Man rabbuki? Oh, nggak tahu. Kalau ditanya man rabbuka itu siapa Tuhanmu, maka jawabannya siapa, teman-teman? Coba Kak Anas tanya, siapa Tuhanmu? Yang perempuan dulu, siapa Tuhanmu? Yang laki-laki, siapa Tuhanmu? Bareng-bareng, siapa Tuhanmu? Kalau bisa menjawab Allah, Anda pertanyaan kedua. Man nabiuka? Siapa nabimu? Nabi kita siapa? Kalau bisa menjawab lagi nanti ditanya, Madinuka, apa agamamu? Agama kita apa, teman-teman? Ditanya kitabnya Al-Quran juga ya. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa kitabmu. Kok apa agamamu ya? Apa kitabmu ya? Anteng-antengan. Anak yang bisa adalah anak yang ketika di dunia soleh. Kalau nggak soleh seperti ini. Man rabbuka? Man rabbuka? Man rabbuka? Man rabbuka? Oh, aku nggak tahu jawabannya. Kamu nggak bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab berarti bukan anak soleh. Terus gimana? Tak siksa. Disiksa. Kenapa? Untuk ucapan. Kenapa? Bakangku larang. Aku disiksa terus, ya Allah, sakit deh. Salah sendiri, di dunia nggak jadi anak soleh, siksa lagi. Akhirnya orang yang disiksa itu besok doanya sama. Doanya adalah Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku lagi ke dunia supaya bisa ibadah, supaya bisa menjadi anak yang soleh. Kak Anas tanya, kalau sudah meninggal bisa nggak hidup ke dunia lagi? Nggak bisa. Makanya adanya penyesalan. Anteng-antengan. Anak yang soleh, hidupnya soleh, meninggal soleh, dibangkitkan dalam keadaan soleh. Ketika hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakalanya. Oh, ini adalah tugasku yang Allah berikan kepadaku untuk meniup sangkakala. Ketika trompet ditiup itu ada dua kejadian. Tiupan yang pertama mendadak kiamat datang. Bumi yang kita cintai, bumi yang kita sayangi, semuanya akan rusak. Bahkan benda-benda langit besok akan saling berbenturan, bahkan berjatuhan. Berjatuhan. Sini juga sama. Yang sini juga sama. Orang-orang pada takut karena airnya ditumpahkan ke depan. Ada anak kecil takut. Ih, ya elah kecil banget. Tanahnya pada retak.
kecilnya lari ketakutan. Kakek-kakeknya juga sambil Melayu. Ya Allah, sikilku minta telek. Nggak peduli lewat mana, yang penting selamat. Kak Anas tanya, kiamat datang ada tempat yang aman nggak teman-teman? Nggak ada. Dia lari ke sana kemari, akhirnya kematian tetap datang kepada dirinya. Anak kecil yang sedang lari pun diwafatkan oleh Allah. Melayu sing kakek-kakeknya juga sama. Melayu rana rene sikilku minta telek kabah. Diwafatkan. Kalau manusia diwafatkan, binatang hidup atau mati teman-teman? Mati. Binatang ini, binatang yang suka membangunkan kita. Namanya binatang apa nih? Bak 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 bak. Ayamnya dimatikan. Kali ini binatang apa? Sapinya dimatikan. Ini kan aja. Ada juga binatang ini. Ini binatang apa? Bentar, nunggu dulu. Oh, sudah kembali. Anteng-antengan lagi. Binatang ini juga sama. Ini binatang apa? Sapinya dimatikan. Ini juga sama. Kambingnya dimatikan. Kok tahu kalau ini kayaknya nggak tahu? Kucingnya dimatikan. Kalau ini binatang apa? Kambingnya dimatikan. Kok tahu tak kalau ini kayaknya nggak tahu? Allah. Kalau ini binatang apa? Monyet mulutnya gimana? Kalau ini binatang apa? Gajahnya dimatikan juga. Kalau manusia sudah meninggal, binatang juga sudah mati, maka nanti juga sama ya. Maka nanti juga tanaman akan dimatikan. Tanaman akan dibuat roboh. Mas minggir mas, kemburuan loh. Minggir loh. Minggir. Minggir. Suruh minggir nggak mau. Ketika semuanya sudah rusak, trompet kedua akan ditiupnya. Trompet dua kali ditiup. Kedua kali ditiup. Kalau yang pertama mewafatkan, mematikan seluruh makhluk yang ada di alam semesta, trompetan yang kedua akan menghidupkan seluruh yang mati dari kalangan manusia. Mulai dari manusia pertama. Manusia pertama namanya siapa teman-teman? Nabi Adam. Hingga manusia terakhir. Hidupkan layaknya jamur yang sedang tumbuh di musim penghujan. Anak soleh yang rajin baca Quran tadi dikubur dimuliakan karena bisa menjawab pertanyaan kubur dengan baik, dibangkitkan dalam keadaan baik. Ya Allah, kok gelap? Oh iya, mataku belum tak buka mata. Ting. Ya Allah, hidungku gatel. Iya. Nah, punggungku juga pegel. Di mana ini aku teman-teman? Kok kayak lagi bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Anak soleh hidupnya dalam keadaan soleh, meninggal dalam keadaan soleh, dibangkitkan dalam keadaan soleh. Maka Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya soleh, dibangkitkan dalam keadaan soleh. Kalau nggak soleh, maka kebalikannya. Anteng-antengan. Kak Anas sambil jalan kasih hadiah berikutnya.
Ketika dia dibangkitkan, dia takut, dia bingung karena itu adalah tempat yang dia belum kenal. Ya Allah, di mana ini kok aku nggak tahu? Tak coba ke sini. Iya Allah, ini siapa ya? Kok ada anak wajah ireng banget? Besok di akhirat ada anak yang wajahnya hitam. Tahu siapa itu teman-teman? Dia bukan gendero. Dia adalah anak yang ketika di dunia nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Karena kata Nabi, besok bekas wudhu kita itu akan bercahaya semuanya. Wajah yang sekarang kita basuh ketika wudhu, besok akan bercahaya. Ya Allah, medeni banget dengan wajah ireng, tak pindah meneh. Ini, oh ini apa? Dia. Ya Allah, yang di sana ternyata juga menakutkan. Masa ada anak putih beleketong. Aku takut. Di sini wajah ireng dengan anak putih beleketong kayak bakal ngedeli botong. Tahu nggak teman-teman? Siapa yang besok perutnya seperti itu? Dia adalah anak yang ketika hidup di dunia nggak peduli apa yang dia makan, harta haram, harta halal dia makan, bahkan harta riba dia makan, maka perutnya sebesar itu. Ini Nabi ceritakan ketika Isra dan Mi'rajnya, ketika Mi'rajnya diperlihatkan penduduk neraka, salah satunya seperti itu. Ya Allah, medeni banget. Neng kena wajah ireng, neng kena perutnya beleketang. Tak pindah ke sini. Iya Allah, ternyata di depanku tambah menakutkan. Masa ada orang badannya manusia kepalanya keledai. Tahu nggak teman-teman siapa yang seperti ini? Yang seperti ini adalah anak yang ketika sholat berjamaah suka mendahului imamnya teman-teman. Imamnya masih gini loh ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Dia malah Allahu Akbar. Imamnya Allahu Akbar. Dia malah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cilok batalah. Dia mendahului imamnya. Makanya karena mendahului imamnya, kepalanya diganti keledai. Ih, Anas medeni. Kalau temanku nggak mendahului imam, Anas. Temanmu ngapain? Kalau temanku, dia suka usil sama temen. Gimana? Gini loh temenku. Sholat ngantuk, nggak anteng, makanya biar seru tak ngitik-ngitik depanku. Itik. Depannya siapa ya iki ya? Oh temanku, tak kasih pembalasan, tendangan super. Badanku benjol. Ini Anas itu belum apa-apa teman satunya. Sholat pagi-pagi kalau anteng aku bisa nggak seru. Aku pengen sholatnya yang seru, maka biar seru kaki sampingku tak injek. Sikilmu kenapa? Sikilmu kenapa? Sikilku loro. Kalau loro tak, sikilku loro tak balas ki mas apa sing ngidak ya? Parane ta? Ya Allah, patok suwek. Tak boleh. Anak soleh, anaknya ketika sholat berjamaah maka sungguh-sungguh. Kalau enggak nanti seperti itu. Ya Allah, menakutkan banget. Akhirnya anak soleh tadi pun dipanggil sama malaikat. Tanya dulu, Mbak namanya siapa? Mbak Zahira. Mbak Zahira namanya siapa? Mbak Sakila. Mbak Sakila dipanggil. Sakila. Ih, kok ada yang manggil aku siapa ya? Sakila. Ih, kok manggil aku siapa? Aku malaikat. Malaikat mesti menakutkan. Tidak. Yang benar. Sumpah. Sumprit. Kalau sumprit. Oh enggak. Aku adalah malaikat. Ih, malaikat takut aku soalnya tadi melihat di sini wajah ireng. Memang protein dia ketemu ya Pak, kamu tadi potong. Ih, di sini kepala kerjaan aku tuh. Lihatlah, kamu kan anak soleh. Emang kalau anak soleh gimana? Anak soleh melihat malaikat-malaikatnya kelihatan baik, ramah dan menyenangkan. Yang benar. Iya, lihat saja. Ya, tak lihat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut ya. Lihatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut. Lihat baik-baik. Kamu kan anak soleh. Yang tak lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ternyata malaikat orang menyeramkan, malah baik. Oh malaikat, tata. Anak yang soleh dimuliakan di akhirat. Anteng-antengan. Kak Anas kasihan dia, kok Kak Anas pegang malahan dia anteng-antengan. Kak Anas mau kasihin dia. Duduknya tenang, duduknya rapi. Ketika di akhirat, anak yang soleh menerima buku catatan amal dengan mudah dan dengan tangan kanan. Sakila, Ih, aku disuruh ngapain lagi? ambil buku rapot ini. Hah? Gimana caranya? Kalau kamu bisa menerima dengan tangan kanan, Tangan kanan. rapotmu bagus. Kalau bagus kenapa? Surga. Aku mau. Kalau tangan kiri, Kalau tangan kiri. neraka. Kalau neraka gimana? Betul nih. Aku takut masuk neraka. Kasih dulu nih mbak. Masya Allah. Anteng-anteng kan Kak Anas bilang yang paling tenang. Akhirnya teman-teman, anak yang soleh Mbak Sakila salah satunya diberi rapot. Ini rapotnya. Tangan kanannya mudah diangkat. Alhamdulillah tangan kanan. Buka. Yang tak buka. Bangun jam 3 pagi. Wah, salat tahajud. Wah, rajin makan sahur. Sahurnya enggak rong piring. Mulaihan aku. Salat subuh jamaah di masjid. Tadarus Al-Quran. Bantu ayah, bantu ibu, bantu kakek, bantu embek. Embek tuh. Salah. Bantu nenek sama embek gitu. Wah, ini juga bagus-bagus. Iya, kamu anak soleh, rapotmu bagus. Silakan menuju tempat berikutnya. Makasih ya malaikat. Datang. Anak yang nggak soleh, anak yang nggak pernah bisa baca Quran, beda. Ini rapotnya. Rapot toh, tangan kanan udah, tangan kiri aku ya bisa, tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri ya bisa, semuanya. Jangan sombong, ini rapotmu. Karena dia bukan anak soleh, tangan kanannya susah diangkat teman-teman. Oh nggak bisa diangkat ya? Oh angkat gitu. Oh piye iki? Tangan kananku nggak bisa diangkat. Tangan kanan nggak bisa diangkat, tangan kirinya naik. Oh jangan nanti rapotku jelek. Oh jangan. Malah tangan kiri. Buka rapotmu. Aku takut nanti rapotmu jelek. Buka. Wedi. Buka. Iya iya galae. Bangun jam 8 pagi. Bapak gede-gede. Ngiler. Ngompol seketung. Ya Allah. Nggak pernah bantu orang tua. Oh, ini juga sama. Nggak pernah ngaji. Males berangkat sekolah. Kok jelek semuanya? Buka, barangkali ada yang bagus. Iya. Oh, ini apa bagus ini? Berangkat sholat jamaah, merosotin sarung depannya. Nah ini jelek. Masa sholat merosoti sarung lagi. Ya Allah, yang ini juga sama. Sholat jamaah yang masjid, beli ke sendale kancane. Berarti kamu jelek rapotmu, berarti kamu bukan anak soleh. Oh, lantas gimana? Silakan menuju tempat berikutnya. Iya. Di tempat berikutnya, singkat cerita, ada jembatan yang super kecil. Kak Anas mau nanya, nama jembatannya apa teman-teman? Sakila lewat. Ih, lewat mana? Depanmu. Depanku ada apa? Jembatan. Kok nggak kelihatan? Jembatan yang kecil. Yang benar. Lihatlah. Tak tonton ya. Kok nggak kelihatan? Ih, ya Allah, masih kelima pak telek dah mas. Kok ini ireng-irengnya? Lihat baik-baik. Ya tak lihat. Wih, ya Allah, jembatannya cilik mendik. Kalau gini kan susah jalan. Lewatlah. Kamu kan anak soleh. Ya aku anak
soleh. Emang kenapa kalau anak soleh? Anak soleh akan dapat syafaat dari baca Quran. Kamu rajin baca Quran toh? Alhamdulillah aku sudah hafal Quran. Rajin bahasa. Bahasa aku nggak pernah bolong. Beda sama masnya, bolongnya melompong. Ruwatlah. Ih, hanya ditanya kayak gitu ya. Aku ingatkan. As-siyamu wal Qur'anu yasma'ani liyabdi yaumal qiyamati. Oh itu aku ingat. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hambanya Allah memberi syafaat di hari kiamat. Benar sekali. Kamu rajin baca Quran toh? Rajin bahasa. Silakan ya, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jembatan yang kecil kita. Jembatannya ketika diinjak, yang kecil berubah menjadi besar. Syafaat pertolongan datang beneran. Ya Allah, kalau seperti ini aku bisa jalan. Silakan jalan. Boleh nggak aku lari? Boleh. Secepat kilat. Boleh. Ya Allah, tak melayu. Minggir mas. Minggir. Minggir aku ketabrak loh. Minggir. Minggir. Lagi yang lucu kita. Minggir sih, minggir. Minggir. Minggir tenanan kita. Dia lari. Selamat nggak teman-teman? Selamat. Anak yang soleh dapat syafaat. Maka Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan. Oh, teman-teman. Singkat cerita, ketika dia diperintah untuk masuk ke dalam surga, di dalam surga ada seorang bapak-bapak pakai mahkota. Ya Allah, kok itu ada bapak-bapak pakai mahkota? Siapa ya itu ya? Hah? Kok kayaknya aku kenal? Coba aku tak kenal lagi. Wah ya Allah, itu kan bapakku. Ternyata bapaknya yang pakai mahkota. Mbak Sakilan tanya, Ih, bapak kok pakai mahkota, yang ngasih siapa? Bapak dikasih Allah Kenapa dikasih? karena memiliki anak soleh yang rajin baca Quran. Alhamdulillah. Lah terus emak gimana? Kamu nyari emakmu? Emakku di mana? Emakmu di sebelah situ. Mana? Itu. Mana? Itu loh. Oh itu. Ya Allah. Ternyata bapak ibunya dikasih mahkota karena Nabi Muhammad bersabda, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua nanya, siapa yang mau masuk surga bilang saya. Siapa yang mau masuk surga bareng kedua orang tua bilang saya. Siapa yang pengen kedua orang tuanya diberi mahkota oleh Allah bilang saya. Alhamdulillah. Maka rajin baca Quran. Alhamdulillah teman-teman, pilihan tepat mau ambil pelajaran di SD IT Al-Falah ini semoga menjadikan kita semuanya bukan hanya sukses tapi soleh-solihah. Teman-teman, tidak cukup di situ. Iya Anas, kalau ayah ibuku dikasih mahkota aku dapat apa? Kita akan diberi juga, dimuliakan. Bahkan Allah akan perintah, Iqra. Ih, baca apa? Iqra. Disuruh baca Al-Quran. Yang ketika di dunia rajin baca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, Mudah melaksanakan ini. Iqra wartaqi. Baca dan nailah. Fa inna manzilaka indri ayati taqra'uha. Ih, ya Allah, menyenangkan sekali. Ternyata kata Nabi, kedudukan seseorang di surga terletak pada ayat yang dia terakhir baca. Berarti kalau yang dia baca banyak, nikmatnya banyak atau sedikit teman-teman? Kalau yang dibaca sedikit, nikmatnya sedikit atau banyak? Nah, Kak Anas mau nanya, siap-siap Kak Anas mau kasihan dia. Kira-kira teman-teman pengen dapat nikmat yang banyak atau yang sedikit?
pada surga yang utama atau surga yang di bawah? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya bawah, ada yang tingkatnya paling tinggi, teman-teman. Anteng-antengan. Maka dimulai dari menuntut ilmu. Maka mulai dari belajar ilmu agama. Semoga kita menjadi orang yang soleh, yang telah akan dimasukkan ke dalam surga. Anteng-antengan. Kasih hadiah yang bisa menirukan dengan penuh semangat. Tirukan ke Anas. Harus. Orang semangat, harus. Yang perempuan dulu, harus. Yang laki-laki, harus. Bisa nirukan semangat, hafal, ambil sendiri, pilih salah satu ya. Harus. Laki-laki perempuan bareng-bareng, harus. Ala, ma, yanfa'uka, wasta'in, billah, wala ta'jis. Udah ada yang hafal? Ulang ya. Harus. Ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Udah hafal? Oh, sekali lagi. Harus. Ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah. Tambah semangat. Bersemangatlah dalam hal bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah berputus asa. Anteng-antengan. Hadiah ke Anas berikan maju ke depan, maka pecis rambut jilbab dirapikon, bajunya celananya diunjuk ke, masa maju merosot. Belum merosot tenanan. Anteng-antengan. Ke Anas sebelum tunjuk, Ke Anas akan lihat siapa yang antengnya 2 menit. Sambil Ke Anas tanya dulu ya. Kata Nabi, harus alama yang fauka. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Ke Anas mau nanya, belajar bermanfaat tidak teman-teman? Maka harus semangat belajar. Sekolah bermanfaat tidak teman-teman? Maka harus semangat sekolah. Kak Anas tanya lagi, jadi anak soleh bermanfaat tidak teman-teman? Maka semangat jadi anak soleh. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Karena tidak cukup usaha, harus ada doa, Allah yang mengabulkan atas usaha kita ya. Maka tidak lupa minta kepada Allah. Allah berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kak Anas mau nanya, siapa yang pengen jadi guru bilang saya? Bilang semangat. Siapa yang pengen jadi guru bilang saya? Siapa yang pengen jadi dokter? Siapa yang pengen jadi tentara? Siapa yang pengen jadi polisi? Itu mah biasa. Ini baru luar biasa. Kak Anas tanya, siapa yang pengen jadi orang hebat bilang saya? Siapa yang pengen jadi orang pintar? Siapa yang pengen jadi orang sukses? Orang hebat, orang pintar, orang soleh, orang hutan. Orang hutan ya Allah. Oh, enggak. Kuncinya usaha dengan semangat sekolah, semangat belajar, semangat ngaji, dan tidak lupa doa kepada Allah. Baru yang terakhir, wala ta'jiz, jangan putus asa. Karena semua ada waktunya. Allah melihat usaha, Allah melihat doa kita semuanya. Anteng-antengan. Tirukan sekali lagi, kasih hadiah ya. Ihris. Ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ini kasih hadiah. Sini Mas, sini. Sini deh. Kamu. Kasih salam. Masya Allah. Hadiah pertama kita kasih kepada Masnya ini. Kenalan dulu. Awas Mas. Namanya siapa Mas? Mas Habib. Siapa namanya? Habib.
Mas Habib. Hah. Oh, Mas Habib nama lengkapnya siapa? Maulana Mirzaki. Oh, Maulana Mirzak. Oh, bisa nama Mas Habib. Wah, ya udah. Sini Mas. Nah, kelas berapa Mas? Kelas 3A. Oh, kelas 3A. Siapa yang kelas 3A juga bilang saya? Alhamdulillah, kita doakan jadi anak soleh dan sukses ya teman-teman. Mas Habib sudah hafal belum tadi? Udah. Oh ya, 1, 2, 3. Mandrapuka. Mantap buka. Ya wes silakan ke Anas. Haris. Ihris. Orang semangat. Haris. Ihris. Tambah semangat. Haris. Ihris. Oh, volumenya kurang kenceng sih, tak kenceng sih. Nek. Haris. Ihris. Ala. Ala. Ma. Ma. Yanfa'uka. Yanfauka. Wasta'in. Wasta'in. Billah. Billah. Wala. Wala. Ta'jis. Ta'jis. Balani. Oh, ya. Nggak tahu dong. Sekali lagi ya. Haris. Ihris. Ala. Ala. Ma. Ma. Yanfa'uka. Yanfauka. Wasta'in. Wasta'in. Billah. Billah. Wala. Wala. Ta'jis. Ta'jis. Bersemangatlah. Bersemangatlah Bersemangatlah dalam hal bermanfaat bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah putus asa. Kasih hadiah nggak teman-teman? Kasih ya. Kamu mau pilih mana Mas? Pilih yang kanan atau yang kiri? Nah, mau ganti nggak? Enggak. Pilih itu atau pilih dari satu? Dari satu nggak ada. Silakan duduk kembali. Masya Allah. Anteng-antengan. Sekali lagi Kak Anas mau nanya. Kalau Nabi berkata untuk kita semangat dalam hal yang bermanfaat, maka kita harus bersemangat dalam hal yang bermanfaat, yang baik-baik, yang menjadikan kita jadi anak soleh, maka insya Allah itu adalah hal bermanfaat ya. Anteng-antengan. Kak Anas mau nanya lagi, siap-siap. Kalau Nabi perintah untuk kita berdoa kepada Allah, bahkan Allah sendiri yang perintah ud'uni, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka Kak Anas ingin tanya, siapa yang pengen diberikan kemudahan masuk surga? Bilang saya. Siapa yang pengen diberikan kemudahan jadi orang sukses? Bilang saya. Siapa yang pengen diberikan kemudahan jadi anak soleh? Bilang saya. Tirukan doa Kak Anas ya. Bisa kasih hadiah. Allahumma. Yang perempuan dulu. Allahumma. Yang laki-laki. Allahumma. Bareng-bareng laki-laki perempuan. Allahumma. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udah hafal? Sekali lagi ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya apa? Belum apa? Jadi sudah hafal. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Anteng-antengan. Terakhir Kak Anas mau dengar baca surat Al-Fatihah ya, dari ta'awud ya. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba kalau Kak Anas bilang santri, jawabnya kami gitu ya. Santri. Yang laki-laki dulu. Santri. Yang perempuan. Santri. Laki-laki perempuan bareng-bareng. Santri. Sekali lagi. Santri. Kalau Kak Anas bilang rajin sekolah, siap gitu ya. Rajin sekolah. Rajin sekolah. Rajin sekolah. Kalau Kak Anas bilang sukses dan soleh, amin gitu ya. Sukses dan soleh. Sukses dan soleh. Sukses dan soleh. Anteng-antengan, Kak Anas mau tutup. Sebelum Kak Anas tutup kan masih ada hadiahnya satu. Anteng-antengan, Kak Anas mau lihat, tirukan doa Kak Anas ya. Kak Anas tidak ingin teman-teman mengaminkan, tapi tirukan. Semoga di rumah juga ikut bisa membacanya. Tirukan Kak Anas. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa mohon petunjuknya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa pembuka pintu rezeki. Rabbi zidni ilma. Ini minta tambahan ilmu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alun hazna idza syi'ta sahla. Ini doa mohon kemudahan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Ini doa minta semoga kita sesama warga SDIT Al-Falah rukun hingga sukses bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng. Mau nggak masuk surga bareng-bareng? Allahumma amin. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa mohon kebaikan dunia akhirat. Anteng-antengan terakhir. Tirukan Kak Anas, dua tangan diangkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Turun. Tirukan Kak Anas mohon. Angkat. Turunkannya lewat depan. Satukan. Pegang dada. Tirukan Kak Anas. Kami yang semangat. Ini tekad bersama, jadikan azam, semoga Allah menjadikan apa yang kita harapkan. Kami harus semangat. Kami harus rajin. Kami harus pintar. Kami harus sukses. Kami harus saleh. Amin. Anteng-antengan. Kak Anas mau salam, kasih hadiahnya sambil Kak Anas balik ya. Anteng-antengan. Duduknya tenang, duduknya rapi. Ingat pesan Kak Anas tadi. Bangga, senang menjadi bagian SDIT Al-Falah. Apalagi teman-teman sebagai siswa, sebagai santri yang di sini diajarkan tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan dan insya Allah mengamalkan Al-Quran. Semoga itu menghantarkan kita kepada suksesan yang sejati, yaitu sukses dunia dan sukses akhirat. Di dunia bahagia, akhirat masuk surga. Karena Nabi bersabda, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, kesuksesan, maka Allah akan fahamkan terhadap ilmu agama kepada agama Islam yang diridhai oleh Allah ini. Maka jangan sedih hati, maka jangan minder. Kalau sekolah di SD Al-Falah harusnya bangga karena kita banyak diajarkan ilmu agama. Semoga mengantarkan kita kepada kemuliaan kita semuanya dunia akhirat dan juga untuk keluarga kita. Anteng-antengan karena semua salam tutup pakai doa kafaratul majelis dulu. Kalau ada dosa di antara kita semoga Allah mengampuni. Tapi acaranya belum selesai, nanti ditutup sama Ustaz. Anteng-antengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi anteng-antengan, kalau Kak Anas bilang santri kami, kalau Kak Anas bilang rajin sekolah siap, kalau Kak Anas bilang sukses dan soleh amin. Coba yang paling tepat, paling semangat kasih hadiah ini. Santri, 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 semangat sekolah, semangat sekolah, semangat sekolah, sukses dan solehah, sukses dan soleh, sukses dan soleh. Anteng-antengan kasih hadiah. Sini mbak, sini mbak, sini. Masya Allah. Oke, cukup sekian. Kak Anas mau salam. Jawab salamnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anteng-antengan, Kak Anas mau kembali. Cara kembalinya beda dengan datangnya. Cukup sekian, kita ada salah dari kami mohon maaf. Akhirul dawana billahi taufiq wal hidayah wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.